Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Bertemu ibu mertua membuat Sophie merasa canggung, apalagi ibu dari Garda tersebut terlihat sangat terbuka dan sikapnya pun ramah. Jadi mana berani ia macam-macam. Sophie tidak enak sendiri jadinya, dan akhirnya ia pun tersenyum menyapa sang mama mertua. Tentunya senyum palsu yang dibuat sangat manis. Mengapa aku jadi ngedrama begini? Sophie memasang wajah paling ramah yang ia punya. Kali ini ia akan bersikap manis pada Garda di depan ibu yang telah melahirkan suaminya tersebut. Meski ia tidak menyukainya, hanya saja ia ingin membuat mertuanya terkesan. Mengapa aku ingin terlihat mengesankan di depan mama? Tanya Sophie pada dirinya sendiri. Bisa-bisanya ia ingin caper pada mertua, padahal pada anaknya saja ia tak sudi. Duduk sebelah sini sayang, dekat dengan mama. Wajah wanita paruh baya tersebut sangat meneduhkan, sedap dipandang. Beda sekali dengan putranya. Ya, Sophie mulai membanding-bandingkan. Duduk di sini saja, titah Garda yang menarik kursi di sebelahnya. Ia ingin Sophie duduk di sebelahnya, bukan karena ia ingin dekat-dekat dengan Sophie. Garda hanya ingin membayar perbuatan Sophie yang membuat hidungnya terluka. Ia akan membuat Sophie mencicil mulai detik ini juga. Melihat Garda begitu menginginkan Sophie berada dekat dengannya, Mama jadi salah mengira. Ia pikir putranya dan Sophie tak ingin dipisahkan. Mendadak Mama jadi terharu, termakan dengan praduganya sendiri. Andai Mama tahu kalau anak dan menantunya sedang perang dingin, bukannya malah sedang mesra-mesranya. Mereka itu seperti kucing dan guguk. Sementara itu, sambil menelan ludah dengan kasar, Sophie melangkah mendekati suaminya. Belum apa-apa, ia sudah merinding duluan. Hawa dingin begitu kental terasa ketika ia duduk di sebelah Garda. Tanpa komentar, Garda mulai memakan sarapannya, namun matanya tetap sesekali mencuri pandang pada Sophie yang duduk tepat di sebelahnya. "Jangan makan yang itu, kalorinya sangat tinggi," seru Garda pada Sophie yang akan menyendok makanan. Jelek, Sophie menghela nafas sebal. Ia diam terpaku sesaat sambil menahan marah. Kemudian ia pun beralih ke menu makanan yang lainnya. "Itu juga jangan, tidak bagus untuk pencernaanmu," sela Garda. Sophie semakin kesal. Ia kemudian melirik suaminya. Dengan geram, ia mencengkram sendok yang ia pegang. "Ini itu nggak boleh, terus ia harus makan apa? Makan piring juga nggak akan bikin perut kenyang," rutuk Sophie sambil menenggelamkan wajahnya. Tidak ingin wajahnya yang menahan marah dilihat oleh sang mertua. Sesaat kemudian, tiba-tiba Sophie mengangkat tinggi-tinggi mukanya, tidak peduli lagi dengan ocehan serta larangan Garda. Sophie langsung mengambil ayam goreng. Ia memilih bagian yang paling besar. Tanpa menoleh ke arah suaminya, Sophie langsung memakannya. Amarahnya membuat ia kehabisan tenaga, ingin mengisi bahan bakar untuk balas dendam. Sophie makan sarapannya dengan lahap. Melihat Sophie yang seperti orang kelaparan, Garda pun berdehem. Ia ingin Sophie makan dengan cara yang anggun, namun percuma. Deheman Garda hanya membuat Sophie mengulurkan segelas air pada dirinya. "Aku tidak batuk, aku menegurmu," gumam Garda dalam hati. Ia menatap sebal pada istrinya yang tidak mengerti kode. Di tengah-tengah acara makannya, Sophie melirik mertuanya. "Buset," gumam Sophie. "Makan kayak begitu apa bisa kenyang? Mending puasa sekalian dapat pahala." Sophie heran dengan apa yang dimakan Mama.
Pantas meski usia tak lagi muda, Mama terlihat lebih muda daripada usianya. Pola makan yang seperti ini mana bisa Sophie tiru. Cih, nasi masih enak dan Sophie enggan diet. Tidak peduli dengan apa yang terjadi nanti, bila ia makan terlalu banyak, yang penting ia sekarang ingin mengisi perutnya yang kosong. Energinya sudah habis terkuras karena emosi menahan sikap suaminya sejak kemarin. Masalah diet pikir belakangan, besok saja. Hap, Sophie menyendok lagi makanan ke dalam mulutnya. Tidak peduli Mama dan Garda yang sepertinya mencuri pandang pada dirinya. Makan tetap jalan terus sampai kenyang. Lahap benar anak Mama makannya. Apa Garda nggak kasih kamu makan dari kemarin? Canda Mama yang menatap takjub saat Sophie makan begitu lahap. Seperti orang kelaparan yang berhari-hari nggak ketemu nasi. Itulah gambaran Sophie saat ini. Mendengar kata-kata Mama, entah mengapa membuat Garda malah tersedak. Kali ini ia terbatuk-batuk betulan, bukan lagi batuk yang mengada-ada seperti sebelumnya. Sophie pun tersenyum sinis. Dalam hati ia mengatai suaminya. Jangankan dikasih makan, sudahlah. Bila diceritakan, maka akan habis buku 1, menghabiskan banyak tinta, batin Sophie. Sophie pun kembali teringat kejadian tadi malam. Benar-benar sial. Pelan-pelan Garda. Garda hanya menatap mamanya sebentar, lalu meminum segelas air yang tadi diberikan Sophie pada dirinya. Mungkin ia kena azab karena memperlakukan istrinya dengan dingin. Setelah selesai makan bersama, Garda langsung mengambil mantelnya. "Mah, titip Sophie, aku ada urusan," ucap Garda kemudian. Mata Sophie langsung melotot. Ia tidak mengira suaminya akan menitipkan dirinya pada sang mama. Memang dirinya ini barang. Ya Tuhan, ia hanya ingin hidup tenang dan bebas. Mengapa sekarang malah seperti hidup dalam penjara? Ia layaknya burung dalam sangkar emas. Sophie pun hanya bisa mendengus kesal. "Mau kemana?" tanya Mama. "Ada janji sama klien, Mah. Mama awasi dia hobi kabur. Jangan lupa beritahu para penjaga rumah, suruh mengawasinya," sindir Garda terang-terangan di depan istri dan ibunya. Ketika Sophie ingin menghajar laki-laki tersebut, tidak pernah ia membayangkan akan hidup dalam cengkraman seorang pria seperti itu. Tunggu saja, Sophie akan melakukan aksi balas dendam. Untuk saat ini, ia akan diam dan menerima segala perlakuan suaminya. "Tenang Sophie, tenangkan hatimu, ini ujian," ucap Sophie dengan lirih. Ia mencoba menguatkan hatinya seraya mengambil nafas dengan dalam. Begitu Garda meninggalkan ruangan, suasana canggung terjadi antara Sophie dan mama mertuanya. "Sof, apa rencana kamu setelah ini?" Mendadak mama memulai obrolan. "Kembali ke rutinitas, Mah. Melanjutkan mengolah kafe itu." Mama mengernyitkan dahinya, seolah ia tidak suka apa yang akan menantunya lakukan. Mereka kan golongan high class, masa punya menantu hanya bisnis kafe kecil? Apa kata orang nanti? "Iya." "Bisa tidak kamu tutup saja kafe kamu?" Sophie menatap mertuanya dengan aneh. Ternyata sama saja antara Garda dan mamanya. Kalau berbicara tidak perlu dipikir, langsung ngomong seenak dan semaunya. Sophie meringis dalam hati. Bisa-bisanya dipertemukan dengan orang-orang tipe seperti ini. "Maksud Mama?" Sophie menatap mertuanya, menanti jawaban apa yang akan terucap dari bibir sang mertua. Apakah air yang tenang itu memang benar-benar menghanyutkan?
Mama mau kamu menekuni sesuatu yang lebih berkelas, tukas Mama pedas. Sophie memutar bola matanya dengan sempurna. Tuhan, ternyata ada yang lebih parah daripada seorang Garda. Sekilas senyumnya sangat ramah dan meneduhkan. Oh, ternyata ia tidak lebih dari sekedar mawar berduri. Sophie pun merutuk tak henti dalam hati. Bukan maksud Mama menyinggung, hanya saja media pasti mencari celah. Mereka pasti mencari kelemahan, keburukan, sisi terjelek dari keluarga kita. Mama gak ingin kamu jadi sorotan. Tukas Mama sekali lagi dengan tenang. Keburukan, sisi terjelek, apa? Jadi aku dianggap itik buruk rupa dalam keluarga ini. Oh my God. Ingin rasanya Sophie berteriak sekencang-kencangnya. Sumpah dia kesal setengah mati. Sementara sang mertua masih dengan wajah yang terlihat ramah dan bersahabat, Mama menyeruput teh hijau miliknya. Ia terlihat sangat santai tanpa beban. Sedangkan Sophie menatapnya dengan dongkol dan kesal. Apa di mana-mana mertua memang begitu, menggemaskan. Sophie mencoba menahan diri. Ia mendengus dengan kesal. Sudah jatuh ketiban tangga, dapat suami seperti Garda, bonus mertua macam, entahlah. Sophie pun pasrah, sudah hilang kata-kata.